Shalom saudara-saudara, ini malam doa puasa kita yang pertama menjelang Pentakosta. Kita khususkan, kita kuduskan 5 hari, 5 malam ini untuk menolong kita, mengingat lagi, menyadari lagi peran Allah Roh Kudus di dalam hidup kita. Khususnya kita sebagai umat yang mengimani Allah Tritunggal itu. Allah Roh Kudus juga layak kita muliakan. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan dan berdoa, kita nyanyikan satu pujian, Aba Bapa. Panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu. Memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu. Memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Saudara-saudara, kalau ada orang non-Kristen yang mendengar kita nyanyi lagu ini, mendengar kita memanggil Allah itu sebagai Aba, Bapa, bisa jadi dalam hati mereka akan menilai kita ini so akrab, bahkan kurang ajar kepada Allah. Ya saudara-saudara, karena memanggil Allah sebagai Bapa itu bukan cara yang umum yang digunakan oleh umat beragama. Umat agama-agama lain menyapa Allah itu secara formal di dalam doa-doa dan ritual ibadah mereka. Sedangkan Aba ini adalah sebutan informal, ya, panggilan sayang yang biasa diteriakkan seorang bocah Yahudi sambil berlari menuju papanya dan memeluk papanya. Jadi sebutan Aba ini menggambarkan
satu relasi yang begitu akrab, begitu hangat, dan begitu penuh kasih sayang. Nah, jika Aba ini dipakai untuk menyebut Allah, itu bisa dinilai kurang ajar, karena kita ini manusia berdosa, najis. Tidak boleh kita seakrab itu dengan Allah. Nah, mengapa kita bisa dan berani menyebut Allah sebagai Bapa kita? Nah, salah satu firman Tuhan yang menolong kita mengerti penjelasannya ada di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15. Saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara, jelas ya, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ketika kita orang Kristen memanggil Allah sebagai Bapa kita, itu bukan karena kita mau sok suci, sok akrab, sok dekat, atau kurang ajar pada Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita itu bisa dan berani menyebut Allah sebagai Bapa kita, itu adalah karena Roh Kudus. Semata-mata karya atau pekerjaan Roh Kudus. Roh kita yang sudah mati karena dosa itu telah dilahir barukan oleh Roh Kudus itu, sehingga kita bisa mengimani Tuhan Yesus. Dan ketika kita beriman kepada Kristus, itulah kita masuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah, dalam proses itu pun Roh Kudus menolong kita. Dialah yang meyakinkan kita bahwa diri kita yang berdosa, yang najis ini sekarang adalah anak Allah. Sehingga Allah itu bukan lagi menjadi sosok yang menakutkan buat kita. Bahkan kita berani memanggilnya sebagai Aba, Bapa kita. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus tahu jiwa kita memang merindukan sosok Allah yang seperti ini. Sosok Allah yang terasa dekat, ya. Pribadi yang kita dekati, kita sembah, dan kepadanya kita berdoa itu sebagai Allah yang sangat mengenal kita dan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Nah, Roh Kudus tahu itu, saudara-saudara, sehingga dia itu merindukan kita dan mendorong kita untuk bisa merasakan, menikmati Allah itu sebagai Bapa kita. Karena itu akan menolong kita untuk lebih siap menghadapi suka duka hidup kita. Nah, saudara-saudara, mari kita syukuri karya Roh Kudus ini. Dan menurut Paulus di Roma pasal 8 ini, cara kita mensyukurinya adalah dengan tidak membiarkan diri kita lagi dibelenggu di dalam keinginan-keinginan atau berbagai kecanduan dosa itu. Cara terbaik kita menghargai, mensyukuri karya Roh Kudus adalah dengan menjalani hidup kita sesuai status kita sebagai anak Allah itu, yaitu hidup dengan tunduk pada aturan main Bapa kita di surga itu, tunduk mentaati kehendak Bapa kita di surga itu, hidup memuliakan Dia. Untuk itulah sekali lagi menjelang Pentakosta ini kita khususkan semoga 5 hari ke depan ini, 5 malam ke depan ini, dan sungguh-sungguh menolong kita untuk ya lewat puasa, lewat doa, bercakap-cakap dengan Tuhan, kita bisa membuka diri kita, membuka hati kita terhadap Allah Roh Kudus itu. Kita izinkan Allah Roh Kudus itu bekerja, ya, memampukan kita, menolong kita untuk merasa, ya, bisa merasa semakin dekat dengan Allah, semakin merasakan Dia itu Bapa yang mengasihi kita, supaya kita tidak merasa sendirian, Bapak Ibu, seperti yatim piatu itu di dalam kita menjalani, menghadapi panggilan-panggilan kehidupan kita,
tantangan-tantangan kehidupan kita. Supaya saudara-saudara, kita bisa tetap kuat bersama Allah dan bisa tetap mengasihi Dia di dalam segala suka dan duka hidup kita. Maukah kita saudara? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur malam ini diingatkan tentang salah satu karya penting Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami bersyukur bisa memanggil-Mu sebagai Bapa kami. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus untuk mampu mensyukuri status kami sebagai anak-anak Allah dengan hidup memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, yang pertama saya mengajak kita bersyukur secara pribadi karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Mari syukuri itu. Kita tidak layak, saudara. Allah sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Sama-sama kita naikkan syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami orang berdosa. Kami layak dihukum. Engkau beranugerah. Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah mengasihi kami, mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah terbesar itu. Terima kasih Allah Roh Kudus, menolong kami bisa merespon tawaran keselamatan dari Allah, dari salib Yesus itu. Terima kasih. Tolong kami Tuhan, hidup sesuai dengan rasa syukur kami ini. Mampukan kami hidup memuliakan Engkau, Bapa kami di surga, lewat segala talenta, segala profesi kami, lewat perbuatan-perbuatan baik kami, biar orang bisa melihatnya dan memuliakan Engkau, Bapa kami yang di surga itu. Oh Tuhan, ini kami bersyukur, kami mau memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, saya mengajak kita mendoakan para ayah, para bapak, para papa. Karena bapak-bapak atau papa-papa inilah menjadi sosok yang turut mendukung citra Allah sebagai bapa atau juga sekaligus bisa menghalangi citra Allah sebagai bapa itu bagi anak-anak kita di rumah. Mari saya mengajak kita yang anak-anak, yang istri, doakan ayah atau papa di rumah kalian. Doakan, syukuri kehadirannya, doakan kesehatannya, doakan kerohanian papa kita, doakan hikmat, kiranya Roh Kudus tambahkan kepada papa kita itu. Mari kita para suami, para papa seperti saya ini, mari kita berdoa pribadi mensyukuri kepercayaan yang Tuhan berikan dalam peran mulia sebagai seorang ayah yang menurut firman Tuhan tidak hanya dipercaya untuk merawat, membesarkan secara jasmani, tapi juga memimpin anak-anak kita mengenal Tuhan. Mari kita bersyukur untuk karya Tuhan sebagai ayah ini. Sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk para ayah di sekitar kami, di dalam rumah kami. Tuhan, termasuk itu papa kami, mungkin papa mertua kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan mereka, kehadiran mereka yang tentu Engkau tahu segala jerih lelah perjuangan cinta kasih mereka di dalam mengasihi kami, membesarkan kami sejauh ini. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan para ayah ini, termasuk hamba-Mu sebagai ayah ini. Tuhan, kami mengakui kelemahan hamba-Mu ini sebagai seorang ayah, seorang papa. Kami merendahkan diri kepada Engkau. Tuhan, kami berdosa, kami seringkali tidak konsisten, tidak sanggup memberi teladan sesuai apa yang kami ajarkan. Mari Tuhan, tambahkan kasih-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan, tolong kami yang mau lebih baik lagi menjadi ayah. Tuhan, berkati kami, tambahkan hikmat, tambahkan ide kreatif di dalam mendampingi anak-anak kami. Tidak hanya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka, tapi juga menuntun mereka lewat perkataan, terlebih lewat tindakan-tindakan kami, untuk membawa mereka mengenal Engkau, mengasihi dan mentaati Engkau. Allah Roh Kudus, tolonglah kami.
Bapa, Engkau mengerti setiap pergumulan para ayah, Tuhan, yang tolong mereka. Engkau mengerti pergumulan setiap anak, setiap istri, terhadap suami dan ayah. Tuhan, mampukan mereka juga dengan anugerah yang dari Tuhan, menjadi penopang yang mengasihi para ayah ini juga. Tuhan, ini doa kami. Terima kasih Bapa. Ini seru doa kami malam ini ya Tuhan. Kami sudah serukan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekali.